Halo semuanya, jadi perkenalkan saya Jessica dan di video kali ini saya akan menjelaskan hasil akhir dari aplikasi saya yaitu untuk booking terapi. Jadi di sini saya ada 4 level. Yang pertama level 1 untuk super admin, level 2 untuk admin, level 3 untuk terapi, dan level 4 untuk customer. Jadi kali ini kita akan login dulu sebagai super admin. Dan kita dari captcha Google, kita juga bisa centang remember me biar nggak lupa session. Salah, bentar. Nah, setelah masuk ini halaman untuk tampilan super admin, ada halaman beranda atau home-nya ini. Dan sini kita akan pergi dulu ke data masternya untuk user. Sini super admin ada tabel user dengan tabel yang dihapus, user yang dihapus atau soft delete. Jadi kita akan coba add user dulu. Sini ada nama, kita masukin, kita buat, dan emailnya, passwordnya kita buat ini, kita buat 3. So levelnya itu kita ambil yang terapi, jadi kita buatnya 3. Dan kita bisa pilih file kita. Sini kita bisa ambil, terus kita bisa simpan, nanti dia akan keluar. Nah, kita juga bisa edit. Kita juga bisa lihat detailnya. Sini nanti akan ada created ad, created by, update ad, dan sekian untuk super admin yang hanya bisa dilihat super admin, dan bisa kita juga soft delete. Nah, jadi akan masuk sini, kita juga bisa restore kembali. Nanti dia akan muncul notifikasi untuk restore dan setiap menghapus. Sini kita bisa delete permanently. Kita juga bisa lihat detailnya. Sini ada created ad, udah keisi semua. Ini super admin yang bisa lihat. Dan kita bisa delete permanently. Ada notif delete permanently this user. Oke. Nanti dia akan dihapus secara permanen. Jadi gak ada lagi. Selanjutnya kita ada tabel terapi. Ini saya juga mau hapus lagi. Tadi salah input. Jadi sini ada terapi. Sini kita bisa tambah. Kita buat lagi. Passwordnya kita buat 3. Bahasa spesialisnya nanti kita bisa buat select gendernya bisa perempuan. Itu nomor HP-nya, kode terapinya, deskripsinya, bisa save. Oke, kita coba lagi. Ya kadang gitu, nggak tahu kenapa. Kita isi asal aja untuk dilihat saja. Nah, nanti dia akan ke input, dan di user juga dia akan input juga. Sini kita bisa edit.
Nah, nanti dia akan update, nanti bisa juga lihat detailnya tadi, created ad, sekian-sekian juga ada, dan kita coba hapus. Ini untuk soft delete-nya, kita juga bisa restore lagi dan bisa delete permanen dan juga bisa lihat detail. Sama juga seperti user tadi. Dan sekarang di tabel jadwal ini untuk dimasukin oleh level 3 atau terapi. Tapi yang bisa dilihat jadwal ini cuma bisa level 1 dengan level 3 saja. Nanti saya akan tunjukin, dan ini juga kita ada tabel booking, dimana kalau sudah dibuat tabel bookingnya nanti dia akan muncul. Ini ada detail-detail yang pernah ada. Nanti bisa saya tunjukin, tapi ini tampilan untuk super admin. Dan ya, ini nanti juga sama, dia juga bisa dihapus soft delete, nanti bisa restore delete permanen dan bisa lihat detail juga. Ini detailnya, ini editnya, ini juga tambah jadwalnya. Ini karena kita harus login dulu jadi level 3 dulu. Ini sekarang kita akan coba logout, dan kita coba dulu pergi ke level kedua atau admin untuk ditunjukin saja tampilannya. Ini halamannya, kita ada bisa lihat user, cuman untuk tabel hapusnya juga tidak bisa. Dan sini kita bisa lihat user detailnya. Dan kita juga bisa tambah user seperti super admin tadi. Kayaknya saya nggak usah tunjukin lagi, karena sudah bisa tadi saya tunjukin. Ini juga sama. Ini ada edit, delete, sama detailnya juga sama tampilannya. Dan sini kita juga ada booking. Nah, untuk booking ini nantinya kalau nanti ada gambar, nanti kita admin yang bisa lihat gambarnya nanti. Tapi karena saya masih belum sepenuhnya selesai, jadi ya sampai situ. Nanti saya akan tunjukin prosesnya gimana. Sekarang kita akan logout. Kita akan masuk ke terapi. Nah, jadi di sini kita sebagai terapi akan tambah dulu jadwal kita. Jadwal yang kita bisa hadir, bisa kita buka. Ini kita mulai dari jam 2 sampai jam 7 atau 6 pagi. Dan harganya, ini untuk biaya jadwalnya itu, jadi untuk sesinya. Dan bisa tunjukin tanggal, bisa buat status, available, unavailable. Terapinya otomatis yang login sebagai terapi. Kita juga bisa buat lagi. Ini kita buat ini, harinya ini, available. Terus satunya lagi kita bisa bikin dan ini unavailable. Nah, sini kita juga bisa edit biar ini jadi diganti statusnya juga bisa. Tapi kita biarin aja untuk unavailable biar saya bisa tunjukin. Ini kita juga bisa lihat detail-detailnya, jadwal detail, sama kita juga bisa delete. Ini nanti dia masuk ke soft delete nanti. Sama juga. Dan di sini di booking table ini dia jadi nanti akan difilter ini booking table hari ini untuk terapi yang dibuat oleh customer. Untuk terapi tersebut atau terapis, ya terapis. Dan
sekarang kita akan coba login sebagai customer. Jadi sebagai customer, kalau tidak ada akun dulu, kita bisa buat akun baru. Habis itu untuk password kita itu kita buat register. Kalau sudah, kita bisa coba login. Kita coba login sebagai SIM. Nah, harusnya tadi kalau misalnya kita ada registrasi, nanti dia akan ke login. Ke login kita harus input lagi. Jadi nanti halaman customer akan jadi seperti ini. Sini kita bisa pergi kita bisa tekan tombol ini untuk lihat layanan yang tersedia. Nah, tadi yang terapis yang baru kita daftar tadi akan muncul ke sini juga dan akan tunjukin available for booking. Kalau misalnya ada waktu yang bisa kita booking, sini kita coba booking sama ini. Nah, ini sepertinya spesialis sama deskripsinya. Sini customernya langsung kita otomatis terdaftar dan di sini akan ditunjukin available sama unavailable. Cuma nanti available ini unavailable tidak bisa ditekan. Kita bisa masukin riwayat penyakit kita, keluhannya. Nanti setelah kita melakukan form booking dan tekan button bookingnya, nanti kita diarahin ke booking table. Dimana di sini kita akan menunggu untuk terapis yang kita pilih ini untuk menerima permintaan booking kita. Sini kita bisa lihat detail kita, ini lagi pending. Jadi ya. Sekarang saya akan login ke terapis untuk tunjukin. Sini, oh ya, dan sini kamu bisa dilihat tadi yang kita ambil itu status jadwal yang kita ambil itu yang kita pilih tadi itu akan jadi dari available akan diupdate ke unavailable. Jadi kita harus edit ulang baru dia bisa muncul lagi. Tadi yang kita buat kan ada yang dua available sama satu unavailable. Nah, karena hasil booking tadi ada yang booking maka jadinya ke update ke unavailable. Jadi di sini kita akan masuk ke booking dan di sini nanti di terapis kita bisa terima atau cancel. Nah, kalau dia cancel nanti dia akan update status ini jadi cancel saja dan tidak bisa lanjut lagi dari situ. Dan di sini kita juga bisa lihat detail. Habis itu kita juga bisa terima. Kita bisa terima ini. Dan pas kita terima kita bisa kasih langsung biaya layanannya nanti. Misalnya kita akan kasih itunya 60.000. So kita buat dan nah nanti ininya yang bayar ini akan muncul untuk customer tadi. Cuma nih bisa dilihat sama terapis juga. Jadi di sini itu saya akan login biar langsung aja ke
terapi customer. Nah, sini kita akan bisa pergi bayar, kita bisa lihat biaya layanan, biaya jadwal, grand totalnya berapa. Ini bisa kita pilih transfernya sama nomor rekeningnya sudah ada. Kita bisa pilih foto pembayarannya misalnya ini. Kita bisa submit payment. Nah, kalau sudah nanti dia akan jadi kita akan tunggu. Nanti statusnya bisa accepted karena udah diterima. Jadi sekarang kita bisa untuk nunggu nih payment statusnya juga bisa kita lihat lagi pending. Nah, oke, sampai itu saja untuk yang customer. Sekarang kita akan coba pergi cek ke terapis tadi. Nah, nanti untuk terapi atau untuk level 2 yaitu admin juga bisa lihat nanti tampilan gambarnya. Bisa kita view payment dan bisa kita tolak, lunasin atau gagalin. Ini untuk update status di pembayarannya ini. Jadi ini harusnya gambarnya bisa kita lunasin atau gagalin. Nah, ini karena saya hanya sampai situ saja, jadi belum sampai lanjut. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sekilas perbedaan dari Laravel dan si Coordinator 4 dari pendapat saya. Jadi menurut saya itu Laravel itu memakai model view dan controller. Coordinator juga mirip pakai model view controller. Dan tapi untuk di Laravel itu dia lebih codingnya itu lebih bisa gampang untuk dilihat atau lebih enak dilihat. Dan di Laravel itu perbedaannya dengan Coordinator, dia sudah banyak tersedia fitur-fitur seperti misalnya session timeout, sudah bisa kita tinggal pakai dari Laravel sendiri, sama seperti juga kayak untuk join-nya juga sudah, dan untuk pakai misalnya kita pakai kayak header. Kalau di Coordinator kita harus pasangin header view-nya dengan footer-nya di controller. Cuman kalau di Laravel itu dia pakai di dalam view dan dia pakainya kayaknya mungkin saya bisa tunjukin deh sekarang. Gimana? Seperti ini. Dia ada section kontennya, extend, ini untuk kayak seperti footer-nya. Ini kontennya atau isi view-nya gitu. Dengan kita ada juga bagian footer-nya. Ya, kita juga ada footer-nya juga. Dan selanjutnya itu perbedaan Laravel dengan Coordinator 4 itu kalau di Coordinator dia harus memakai model untuk membuat query secara manual, sedangkan kalau di Laravelnya itu sudah ada, dan kita kalau untuk CRUD kita udah langsung bisa pakai resources di dalam roots-nya yang ini. Jadi dia sudah disediain gitu. Dan di Laravel dia punya roots atau URL yang diarahin ke halamannya. URL ini dibandingin dengan Coordinator, dia lebih kuat di Laravel. Sedangkan di Coordinator dia cuma base URL, dan Laravel dia lebih banyak lagi, dia bisa dinamain roots-nya dan bisa pakai middleware dan lain-lain. Dan Coordinator lebih simple atau minimal gitu dibanding dengan Laravel yang lebih lengkap dan lebih banyak lagi. Sekian dari saya, gitu saja untuk video kali ini. Terima kasih.